Halo guys, balik lagi bersama gue Regen di channel YouTube Mega Audio Jakarta. Nah, kembali lagi nih di konten terbaru ya, Mega Audio. Seperti yang kalian tahu, kita udah mencapai 1000 subscriber. Thank you banget untuk support kalian semua. Sekarang udah sekitar 1060 ya pas gue bikin video ini. Nah, seperti janji gue akan menjawab pertanyaan yang udah banyak nih yang ikut serta komen di YouTube, juga ada di postingan IG kita nih, banyak yang komen. Pertanyaan-pertanyaan menarik banget. So sorry kalau gak bisa jawab semuanya, mungkin gue akan jawab beberapa aja. Tapi untuk yang belum terjawab, nanti kita mungkin akan bikinkan lagi sesi Q&A yang part 2 gitu ya. Tapi yang untuk ini, gue akan jawab beberapa pertanyaan yang menurut gue menarik lah untuk dibahas gitu ya. Nah, oke, langsung aja ke pertanyaan pertama nih. @Jayadi. Nah, Jayadi ini @Mega Audio Jakarta. Kapan saat yang tepat untuk mengupgrade audio mobil dengan menggunakan prosesor tambahan? Dan seberapa besar perbedaan menggunakan speaker bagus plus HU aftermarket tanpa prosesor atau DSP dengan speaker standar mobil plus HU standar tapi menggunakan prosesor atau DSP nih? Oke. Ini pertanyaan menarik. Yang pertama, yang kapan saat yang tepat mengupgrade audio mobil dengan menggunakan prosesor tambahan. Nah, sebenarnya saat kapan yang tepat itu sebenarnya kapanpun bisa-bisa aja sih. Ya, yang penting speaker, sistem audionya berjalan ya sesuai normal. Mau itu sistem audionya masih standaran ataupun udah aftermarket. Nah, kalau untuk aftermarket ya kita lihat kalau udah ada prosesornya apa kita harus tambah. Kalau belum ada prosesornya, kita tambahin prosesor akan jauh lebih baik. Kenapa? Karena prosesor itu DSP yang kita sebutnya digital sound processor ya, DSP itu device yang bisa tuning suara ya. Istilahnya kita bisa adjust suaranya, kita bisa setting suaranya. Karena suara itu kan terdiri dari rentang frekuensi ya. Kalau yang kita bisa dengar itu dari 20 Hz sampai 20.000 Hz gitu ya. Nah, di rentang frekuensi ini DSP itu bisa setting per frekuensinya. Nah, kalau yang biasa DSP yang udah zaman-zaman sekarang itu udah 31 band. Jadi udah lengkap banget. Dia udah detail, akurat gitu ya. Kita bisa setting misalnya frekuensi low-nya agak kurang nih di sekitar berapa? 80, 200 Hz gitu ya. Nah, itu kita bisa setting gain-nya, kita bisa naikin. Nah, itu ke equalizer lah kalau istilahnya gitu ya. Terus kalau high-nya kurang, treble-nya kurang. Nah, itu di frekuensi yang agak tinggi berapa kilohertz gitu ya. 5.000 atau 10.000 itu kita bisa naikin. Tapi ya kita dengar lagi kalau suaranya agak tajam kita turunin. Nah, itulah fungsinya DSP. Nanti gue kasih lihat cuplikannya nih. Tampilannya kalau di GUI-nya komputer. Nah, ini canggih banget DSP yang sekarang, tinggal colok komputer, kita bisa setting di komputer. Jadi mau sistemnya seperti apapun, mau original juga pastinya bisa lebih baik kalau pakai DSP karena frekuensinya kita bisa atur dibanding dengan tanpa DSP gitu ya. Nah, pertanyaan keduanya gue jawab sebenarnya kalau menurut gue pribadi ya. Sekali lagi disclaimer, ini menurut Mega Audio, belum tentu benar juga. Kalau kalian ada pendapat lain silahkan komen. Menurut kita sih lebih besar perbedaannya menggunakan speaker bagus plus HU aftermarket yang bagus juga. Kenapa? Biasa HU aftermarket yang bagus juga itu biasa udah ada built-in DSP-nya, udah ada built-in prosesornya. Jadi udah bisa juga setting sebenarnya di sana. Jadi ya walaupun mungkin ada yang belum 31 band gitu ya, masih 12 atau 10 band. Kalau dia prosesannya DAC di dalamnya udah bagus, pasti hasilnya udah lebih maksimal. Apalagi speakernya udah bagus. Dibandingkan speaker sandaran dan ditambah prosesor, ya ada keterbatasan di speakernya. Jadi kita lebih prefer sih HU aftermarket yang udah bagus, biasa udah built-in DSP sama speaker yang udah bagus gitu. Oke, itu yang pertanyaan pertama. Gue bahasnya agak detail ya. Nah, yang kedua itu dari Diding Winarko nih. Konten apa lagi yang akan dihadirkan di YouTube channel ya Mega Audio selain tentang seputar audio? Kita masih di seputar audio sih. Kita juga ada peredam suara. Jadi paling di sana dulu. Ya nantikan aja. Gue bakal banyak bikin variasi konten juga. Nanti stay tune aja ya. Nah, ini dari Willianto ya. IG-nya willy.hoki4. Nah, satu, ceritain dong sejarah singkat mengenai Mega Audio Jakarta dan achievement apa saja yang
sudah dicapai oleh Mega Audio sejauh ini. Nah, sejarahnya itu singkatnya itu, nah kita berdiri tahun 98. Oke, yang kedua, bagaimana cara Mega Audio menjaga kepercayaan konsumen karena mereka betah untuk berlangganan hingga mereka betah untuk berlangganan kembali. Nah, caranya ya kita pastinya untuk instalasi kerjaan kita lah kita jaga gitu kualitasnya. Dari dulu sampai sekarang kita yang namanya kerjaan kita garansi. Kalau kerjaan kita pasti, kalaupun ada masalah, amit-amit ada masalah, after sales kita akan jaga penuh. Kita bertanggung jawab penuh. Jadi ada apa-apa kesini aja, mau solusi audio ataupun pasang di sini ya, namanya juga manusia nggak luput dari kesalahan ya. Ada komplain atau apapun kita tetap layani sampai kita beresin gitu ya. Ya itu sih yang kita jaga, kita after salesnya yang penting banget sebenarnya di Car Audio ini. Karena kalau toko nggak ada after salesnya nggak, ini pasti nggak dipercaya gitu. Nah, pastinya juga kualitas ya, kualitas kerja, kualitas tuningan, semua kita maksimalkan. Nah, nomor 3, apa saja yang menjadi produk yang menjadi best seller di Mega Audio? Nah, banyak sih. Kita di range tertentu pasti ada best sellernya sendiri, tergantung budgetnya. Misalnya di 5 jutaan speaker gitu ya, two-way, kita ada merek Flux atau enggak Audison. Terus subaktif kita ada Pioneer yang TSWX 010A atau enggak TS 400DA gitu ya, yang memang best seller. Terus ada top PLS di SPM, terus subwoofer, ada vokal juga kalau yang budgetnya mau lebih premium, ada vokal. Terus kita juga ada masuk brand-brand baru. Kalau di sini kita fair aja, yang penting customer suka, kita demoin, customer sesuai dengan seleranya, suka, ya kita pasang gitu dan kita maksimalkan. Pertanyaan berikutnya dari A7 Drishenko ya. Ini di bawah ini. Terus bagaimana build audio yang cocok untuk mobil jenis sedan yang tidak terlalu mengorbankan space di bagasi? Kalau di sedan itu kita pernah, biasanya sih kita custom di bagian plat dalamnya itu ya. Ada papan kita plat dalamnya kita tutup, karena kalau sedan itu lumayan gede lah space-nya. Jadi kita dalamnya itu kita custom untuk box subnya jadi rata gitu. Nah, berdiri ya modelnya, ngadep keluar, bassnya juga maksimal dan nggak makan space. Atau nggak, kalau nggak mau seperti itu, misalnya mau lebar ke dalam gitu ya, kita bisa taruh box samping juga nggak makan tempat. Seperti itu, Bu. Oke. Dari Solikin Tony, mantap Mas Regan, kasih diskon dong kalau upgrade audio. Nanti mampir aja, kita atur ya. Oke, dari Yohanes Spasi Christian, untuk 4-way dibanding 3-way apakah dari segi suara jauh berbeda? Nah, ini pertanyaan menarik ya, 4-way dan 3-way. 4-way itu berarti ada penambahan super tweeter di sana. Ada 4 driver speaker ya, jadi totalnya. Nah, bedanya 4-way itu sebenarnya kita nggak gitu bisa dengar, tapi kita bisa rasakan. Apa yang bertambah? Ambient suaranya, kesan ruangnya jadi lebih luas, jadi lebih penuh. Ya itu yang bisa kita rasakan. Kerasa sih kalau misalnya kita tutup super tweeternya, kita buka super tweeternya, akan kerasa. Ya berapa perbedaannya mungkin kalau menurut kita sekitar 30-40% ya. Lumayan sih. Kalau yang memang telinganya udah sensitif gitu ya. Tapi kalau telinganya yang harian aja sih, ya nggak gitu beda lah. Lalu untuk meningkatkan suara di penumpang baris kedua lebih baik diganti two-way speaker atau speaker satelit ya. Speaker satelit mungkin maksudnya speaker suram kali ya. Nggak tahu juga, tapi gua anggapnya speaker suram ya di belakang. Kalau two-way split ya masing-masing ada kelebihan kurang, maksudnya ada pro dan konnya ya. Kalau two-way speaker mungkin konnya itu kalau yang nggak ada housing tweeternya harus dibolongin kalau gitu ya, harus dilubangin gitu ya. Enggak, kita bisa custom, tapi harus custom lagi, agak kemakan waktu di instalasi lah. Nah, tapi ya suara sih pastinya oke ya, karena lebih ke baris tengah, lebih direct gitu ya. Kalau di belakang sebagai pengisi sih, jadi suaranya penuh. Kalau bisa dua-duanya lebih bagus sih. Nah, dari pertanyaan dari Budi Nur nih, di sini
Bagaimana tahapan upgrade komponen audio mobil standar dengan budget yang terbatas namun kualitas audio dapat langsung terasa berubah lebih bagus? Thanks. Perubahan audio ya, yang budget minim dari standar. Ya, kita bisa rekomen penambahan prosesor juga udah sangat berpengaruh. Juga bisa pakai tambah sub aktif gitu. Prosesor sub aktif. Nambah bass jadi lebih enak ya. Ada beatnya, terus ada prosesornya, jadi lebih bisa disetting suaranya, frekuensinya jadi bisa treble low-nya lebih jelas gitu ya. Itu sih menurut kita. Nah, pertanyaan lagi dari Bayu Obay. Mega Audio budget tertinggi build audio mobil yang pernah dibikin sampai berapa juta? Thanks. Berapa juta? 3 digit lah ya kita ngomongnya. Oke. Terus dari Cahyo Nugroho. Untuk file high-res bagus mana kualitasnya? FLAC atau WAV? Terima kasih. FLAC sama WAV sebenarnya sama aja. Formatnya sama aja. WAV, tapi WAV itu uncompressed ya. Kalau FLAC itu yang compress. Tapi secara informasi sama-sama sih. Secara teori sih nggak berbeda gitu. Tapi mungkin ada yang FLAC bagus, ada yang FLAC enggak gitu ya. WAV bagus, WAV enggak. Nanti kita lihat kualitas filenya. Tapi secara teori FLAC dan WAV nggak ada beda. Pertanyaan selanjutnya itu ada Nandi Juandi. Kalau head unit dengan budget di bawah 8 juta yang paling bagus suaranya merek apa Gan? Merek 8 juta banyak. Ada yang Kenwood, yang seri DDX 820, terus ada juga yang Pioneer. Yang seri 5 ya, 5350. Itu hampir persis sama, harganya di 7 jutaan, tapi suaranya ya beda karakter. Kenwood lebih kalem. Kalau si Pioneer lebih dynamic gitu ya. Jadi tergantung selera aja. Itu udah bagus sih dua-duanya. Nah, pertanyaan berikutnya dari Steven.Darmawan999. Mau pindah pendapatnya nih. Bagus mana pemasangan subwoofer di kolong jok atau custom di bagian tempat ban cadangan? Nah, ini itu dari kolong jok ya. Berarti kolong jok itu sub aktif. Kalau custom di bagian ban cadangan ya biasa mobil-mobil Honda ya. Berarti di ban cadangan biasa lebih gede sih, 10 inch. Jadi low-nya sih lebih dapet. Tapi kalau untuk subwoofer kolong, instalasinya lebih gampang. Kalau secara suara, kalau maunya low-nya lebih bagus sih, lebih bagus taruh di custom ya. Di belakang 10 inch. Di ban cadangan juga bisa OEM low. Penempatannya juga oke, ngadep ke atas gitu ya. Dia oke kok. Nah, terus Tohir 2_. Pertanyaan saya seputar peredam suara, apa yang dimaksud dengan peredam absorber? Oke, jadi seputar peredam suara ya. Peredam absorber itu yang biasa yang busa itu ya. Kita ada jual Dr. Atek, ada Noise Kill juga, ada beberapa macam merek lah. Nah, fungsinya apa sih dan perbedaannya apa sama yang lain? Jadi peredam absorber ini lebih ke nyerap suara. Namanya juga absorber gitu ya. Dia nyerap suara di rentan frekuensi tertentu, terutama di bagian frekuensi-frekuensi yang nggak gitu penting lah. Frekuensi-frekuensi tinggi yang mengganggu audio. Dan juga yang masuk ke dalam gitu ya. Suara-suara noise dari luar. Juga dia mereduce sedikit untuk getaran lah. Tapi lebih ke noise-noise dia serap gitu. Nah oke, jadi itu aja. Gue udah menjawab pertanyaan ya 12 dulu ya. Untuk sekarang. Nah bagi yang kalian udah ikut untuk Q&A kali ini, gue ada pengumuman juga untuk giveaway yang menang untuk ini random ya. Kan kita ada 3 hadiah ada yang hadiah utamanya inilah Venom Gear Studio ya, yang portable speaker, terus ada 2 buah kaos Mega Audio yang kece banget nih. Nah, untuk pemenang Venom Gear Studio ini kita random. Nanti langsung aja cek di IG kita dan di channel YouTube kita di video ini terutama ya. Langsung DM kita alamat, size, kalau ini pengirimannya kemana, nomor telepon, detail lah ya. Oke, paling itu doang dari gua. Semoga menjawab pertanyaan. Sekali lagi, kalau kalian ada beda pendapat silahkan komen dan share. Kita nggak bilang kita benar, tapi kita merekomendasikannya seperti itu. Oke, thank you guys.